Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri yaitu Nur Rahma Afifah Marasan dengan NIM 130-2024-0092 sebagai pemateri pertama. Saya Nabila Alif Karahmat dengan NIM 130-2024-0082 sebagai pemateri kedua. Saya Aisyah Fitri dengan NIM 130-2024-0095 sebagai pemateri ketiga. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 130-2024-0063 sebagai pemateri terakhir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang biasa disingkat dengan istilah SKPL dari sistem yang sedang kami rancang saat ini, yaitu sistem learning berbasis microservice dengan kebutuhan teknologi adaptive learning. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dan deskripsi umum sistem. Dokumen ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem e-learning berbasis microservice dengan teknologi adaptive learning. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui konten yang dipersonalisasi sesuai profil belajar masing-masing siswa. Adapun cakupan produk dalam sistem ini meliputi pengelolaan konten pembelajaran, sistem penilaian otomatis, sistem rekomendasi dinamis, dan sistem umpan balik personal. Beberapa istilah penting dalam sistem ini yaitu e-learning sebagai sistem pembelajaran elektronik berbasis internet, microservice sebagai arsitektur perangkat lunak yang terdiri dari layanan-layanan kecil yang independen, adaptive learning sebagai teknologi pembelajaran yang menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan dan profil belajar siswa. Pada deskripsi produk, sistem ini dirancang untuk menyediakan layanan pembelajaran digital yang fleksibel, scalable, dan andal bagi pengguna. Konten utama sistem terdiri dari materi pembelajaran yang berupa teori, konsep, dan contoh kasus. Selain itu, terdapat aktivitas pembelajaran seperti kuis, latihan, dan proyek. Sistem ini juga menyediakan sumber belajar berupa buku, artikel, dan video pembelajaran. Dengan adanya teknologi adaptive learning, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, materi dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang teknologi adaptive learning dan fungsi sistem. Teknologi adaptive learning pada sistem ini menghasilkan 3 fitur utama. Yang pertama, sistem penilaian otomatis yang mampu menilai kemampuan siswa berdasarkan aktivitas pembelajaran, pola jawaban, waktu pengerjaan, dan tingkat kesulitan soal. Yang kedua, sistem rekomendasi dinamis yang memberikan rekomendasi materi pembelajaran sesuai profil belajar, hasil penilaian, dan riwayat belajar siswa. Yang ketiga, sistem umpan balik personal yang memberikan saran perbaikan, penguatan materi, dan motivasi belajar secara otomatis kepada siswa. Fungsi utama sistem meliputi login dan autentifikasi pengguna, manajemen konten pembelajaran, penyampaian konten adaptif, penilaian otomatis, serta pelaporan dan analitik pembelajaran. Sistem ini memiliki 4 jenis pengguna, yaitu administrator, pengajar, siswa, dan pengguna eksekutif. Administrator bertugas mengelola sistem dan layanan microservice. Pengajar mengelola materi dan aktivitas pembelajaran. Siswa mengakses materi dan mengikuti pembelajaran. Sedangkan pengguna eksekutif memantau laporan dan analitik pembelajaran. Beberapa batasan sistem yaitu sistem hanya dapat diakses melalui jaringan internet yang stabil, layanan microservice berjalan secara independen, dan teknologi adaptive learning. Membutuhkan data aktivitas belajar siswa agar rekomendasi yang dihasilkan lebih akurat. Sistem ini juga bergantung pada integrasi API antara layanan microservice agar seluruh fitur dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai persyaratan sistem dan kebutuhan teknis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persyaratan sistem pada aplikasi e-learning ini. Pada bagian user interface, sistem dirancang responsif dan dapat digunakan melalui desktop, tablet, maupun smartphone. Tampilan sistem juga menyediakan pesan error, success, dan confirmation agar pengguna layanan lebih mudah memahami kondisi sistem.
Untuk antarmuka perangkat keras, sistem membutuhkan server microservice, load balancer, storage server, dan CND untuk mendukung distribusi konten pembelajaran. Komunikasi antar layanan menggunakan resepi, message queue, serta RabbitMQ atau Kafka, WebSocket, dan HTTPS untuk menjaga keamanan data. Pada persyaratan fungsional, sistem menyediakan login multilevel, autentikasi 2 faktor, manajemen materi pembelajaran, adaptive learning, dan penilaian otomatis. Dari sisi performa, sistem memiliki target available minimal 99,5% dengan waktu respon yang cepat. Contohnya, hasil kuis dapat muncul maksimal 1 detik setelah jawaban dikirim dan rekomendasi materi maksimal 5 detik. Atribut perangkat lunak pada sistem ini meliputi skalabilitas, keamanan data menggunakan TLS atau SSL dan JWT, kemampuan operasional selama 24 jam, serta perawatan berkala untuk menjaga performa layanan microserver. Selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan rancangan diagram pada sistem. Saya akan menjelaskan arsitektur dan rancangan diagram sistem. Sistem e-learning ini dibangun menggunakan arsitektur microservice, di mana setiap fungsi utamanya dipisahkan ke dalam layanan-layanan yang berdiri sendiri. Jadi, masing-masing layanan ini punya tugasnya sendiri, tapi tetap bisa saling berkomunikasi melalui API. Dengan cara ini, sistem jadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan tidak bergantung pada satu bagiannya saja. Layanan utama pada sistem ini terdiri dari out service untuk proses login dan keamanan, user service untuk mengelola data pengguna, content service untuk mengatur materi pembelajaran, assessment service untuk penilaian, recommendation service untuk memberikan saran materi, notification service untuk notifikasi, dan analytics service untuk menganalisis aktivitas pengguna. Untuk teknologi yang kita gunakan, pada bagian backend kita bisa menggunakan Node.js atau Python Fast API karena keduanya cepat dan cocok untuk sistem yang berbasis API. Database yang digunakan adalah PostgreSQL untuk data yang terstruktur dan Mongo Database untuk data yang lebih fleksibel. Selain itu, ada Apache Kafka yang digunakan sebagai message broker agar komunikasi antar layanan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sistem ini juga menggunakan Docker untuk kontainer dan Kubernetes untuk mengatur serta menjalankan layanan-layanan tersebut secara otomatis. Sedangkan untuk frontend, kita bisa menggunakan React.js atau Vue.js agar tampilannya lebih interaktif dan user-friendly. Pada flowchart sistem ditunjukkan bagaimana alur pengguna dimulai dari login, kemudian sistem melakukan validasi akun. Setelah itu pengguna akan masuk ke sistemnya sesuai dengan perannya, misalnya sebagai siswa atau pengajar. Dari sini, pengguna bisa mengakses materi, mengikuti pembelajaran, dan sistem juga akan memberikan adaptive learning sesuai dengan kebutuhannya pengguna. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, menggambarkan hubungan antar data dalam sistem seperti siswa, pengajar, materi, aktivitas, penilaian, dan rekomendasi. Diagram ini penting supaya kita bisa memahami bagaimana data saling terhubung di dalam database. Kemudian pada DFD level 1 ditampilkan aliran data yang terjadi antara pengguna, layanan microservice, database, dan juga sistem eksternal. Jadi kita bisa melihat bagaimana data itu bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain. Selain itu ada juga state transition diagram yang menunjukkan bagaimana perubahan keadaan sistem, mulai dari pengguna login, masuk ke dashboard, mengakses materi, mengerjakan aktivitas pembelajaran, sampai akhirnya logout dari sistemnya. Kalau dilihat secara keseluruhan, sistem ini dirancang supaya bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan tidak kaku. Dengan adanya fitur adaptive learning, setiap pengguna bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya.
Kesimpulannya, sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning ini mampu memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel, personal, dan efisien, baik bagi siswa maupun pengajar. Selain itu, sistem ini juga dikembangkan ke depannya jika ingin menambahkan fitur-fitur yang terbaru atau fitur-fitur yang baru. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.